Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 7 yang soleh dan soleha, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini untuk bahasa Indonesia masih sama tentang prosa fiksi atau prosa daerah. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 233 ya, seperti yang kemarin itu ada banyak tentang fabel atau legenda. Kalian bisa membacanya. Di sini Ibu akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Mari kita mulai. Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia ini terkait dengan apresiasi sastra berdasarkan KTSP ya, atau yang Ibu ambil sumbernya itu dari KTSP ini, yaitu peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Selanjutnya, cakupan materi pada apresiasi prosa fiksi ini ada dalam jenis-jenisnya, itu karya prosa, sejarah perkembangan prosa fiksi, yaitu angkatan tahun 20 sampai 30-an, unsur intrinsik karya prosa fiksi. Yang keempat adalah cara dan bentuk mengekspresikan karya prosa fiksi seperti pembacaan dan penulisan cerpen. Ini adalah dasar-dasar teoritik seputar apresiasi prosa fiksi. Ada artikel, esai, biografi, autobiografi, surat, buku harian, memoir, dan lain-lain. Prosa ini ada non-fiksi dan fiksi. Kalau prosa fiksi dibagi dua, yaitu ada prosa lama, yaitu dongeng, fabel, hikayat, legenda, mite, cerita penglihati, cerita perumpamaan, kisah, dan lain-lain. Selanjutnya ada prosa modern seperti cerpen, novel yang biasa kita baca, atau roman ya. Selanjutnya, berdasarkan kategori usia, pembaca karya prosa fiksi ini terbagi atas satu. Biasanya ada dengan cerita anak, yaitu cerita bergambar, serial, cerpen, anak-anak. Yang kedua ada cerita remaja, biasanya dibungkus dalam bentuk novel. Yang ketiga ada cerita dewasa, juga dalam bentuk novel dewasa, yang remaja dalam bentuk novel remaja. Di dalam cerita anak dari khasanah sastra lama, di sini biasanya adalah cerita binatang, cerita noodlehead ya. Cerita binatang ini seperti cerita persahabatan rubah dan kuda seperti yang ada di buku paket kalian, atau cerita kancil dan buaya. Itu adalah cerita dari khasanah sastra lama. Namun dari khasanah sastra modern ada cerita keajaiban, cerita fantasi, cerita fiksi ilmu pengetahuan. Cerita cerpen remaja biasanya ada beberapa kategori, seperti itu terdapat cerita detektif, ada cerita petualangan, cerita chick literatur, teen lit, dan cerpen, novelette atau novel drama. Bagaimana perkembangan prosa Indonesia? Di sini ada dua periode. Pertama, periode prosa melalui prosa Melayu lama. Yang kedua, periode prosa Indonesia modern. Dalam periode Balai Pustaka 20 sampai 30-an, periode Pujangga Baru 1930-1945, periode 1945-1940 sampai 1955-an, periode 1950-an biasanya ini sampai 1950 sampai 1970-an, dan terakhir adalah 1970 atau 1960 sampai 1980-an. Unsur-unsur dalam prosa fiksi dibagi menjadi dua, sama seperti hal lain. Ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik biasanya ada di dalam teks, yaitu membangun teks tersebut. Apa saja sih unsur intrinsik itu? Ada tema, ada penokohan, ada protagonis, antagonis, protagonis, figuran. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, biasanya berada di luar teks dan mempengaruhi penciptaan karya. Unsur ekstrinsik ini itu contohnya seperti latar belakang dari seorang penulis membuat cerita tersebut. Setelah itu, nilai-nilai apa sih yang terkandung di dalam cerpen atau di dalam prosa atau di dalam sebuah cerita yang si penulis buat. Selanjutnya ada apresiasi prosa fiksi.
dalam manfaatnya yaitu membantu si pembaca untuk lebih memahami kehidupan dan memperkaya pandangan-pandangan kehidupan. Yang kedua, memperkaya dan mempertajam kepekaan sosial, budaya, religi, dan lain-lain. Yang ketiga, mampu mengasah kepribadian kita dan memperluas budi pekerti. Yang terakhir adalah memperkaya kemampuan berbahasa. Selanjutnya, apresiasi proses fiksi ini adalah langkah-langkahnya bagaimana, yaitu membaca karya prosa hingga pembaca dapat merasakan keterlibatan jiwa dengan apa yang disampaikan dan diceritakan pengarang. Yang kedua, menilai dan melihat hubungan antara gagasan dan pengalaman yang disampaikan. Biasanya, pengarang mengelola unsur-unsur prosa seperti tokoh, alur, latar, penceritaan, tema, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menemukan relevansi karya itu dengan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan pada umumnya. Ini adalah bentuk cara-cara mengapresiasi karya prosa fiksi. Biasanya kalian harus menyimak, menonton pembacanya, terus mendengarkan membaca cerpen, memberikan tanggapan secara lisan maupun tulisan, melakukan pembacaan dramatisasi, monolog, dramatic reading, karya-karya prosa fiksi termasuk mendongeng. Yang keenam adalah menulis kembali cerpen, novel, dongeng yang telah kalian baca dengan karangan sendiri, pakai bahasa kalian sendiri. Yang ketujuh, mengadaptasi cerpen, novel, dongeng menjadi naskah, drama, puisi, dan lain-lain. Dalam pembacaan cerpen ada beberapa, itu ada vokal, mimik, dan gestur. Jenis pembacaan cerpen biasanya ada yang menggunakan teks dan tanpa teks. Pembelajaran apresiasi ini yaitu mendekatkan, tujuannya yaitu tekankan untuk mengacu pada hakikat kita mengapresiasi, melibatkan aspek jiwa kita. Dalam suasana ini harus menyenangkan. Nah, biasanya dalam bentuk pembelajaran prosa ini yaitu dengan presentasi di depan kelas. Namun karena kita masih pandemi COVID-19, jadi penerapannya bisa kalian tuangkan ide kalian di dalam buku tulis atau pada pelatihan-pelatihan yang ada di buku paket. Di sini juga ada beberapa contoh penerapan pembelajaran kita. Biasanya kan guru membacakan cerpen dahulu, setelah itu menanyakan kepada siswa, mengajak siswa untuk berinteraksi dan memperlihatkan teknik pengekspresian cerpen. Biasanya kan kalau di dalam kelas kita menerapkan adanya berdiskusi, ya tanya jawab. Baiklah, ini adalah sekilas atau penjelasan tentang bagaimana kita membelajarkan tentang apresiasi prosa fiksi, unsur-unsurnya, ada langkah-langkahnya juga. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui di sini, namun tidak ada di buku paket. Dan contoh-contoh penerapan pembelajaran apresiasi prosa fiksi seperti cara menulisnya gimana, cara langkah-langkah dalam membuat cerita tentang fabel atau legenda. Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 cukup sampai sini saja. Insya Allah selanjutnya Ibu akan memberikan materi pada bab selanjutnya. Ibu harap kalian menyimaknya lalu mengisi absensi yang telah Ibu list di grup masing-masing. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.